Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita membahas BTCS lagi. Tak jemu-jemu, teman-teman ya. Mengapa BTCS terus ya? Karena saya sejujurnya sangat tertarik untuk membahas ini, teman-teman ya. Bagi saya di antara aplikasi-aplikasi mining ya di HP Android ini ya, itu yang paling unik dan menarik adalah BTCS, dan yang paling berpeluang ya, saya pikir seperti itu ya. Nah, yang pertama ya, kita akan membaca ini ada di Kompasiana ya. Luput Bitcoin BTC, jangan ketinggalan di BTCS ya. Nah, ini ya akhir kuartal kedua ya. Kemudian ada update lagi, teman-teman ya. Ternyata update-nya adalah mainnet itu 95% itu di kuartal ketiga ya, mainnet. Namun itu 95%. Ya, saya sendiri ya, meskipun tidak di kuartal ketiga ya, saya tetap semangat ya. Meskipun misalnya mainnetnya bulan Desember misalnya ya, maka saya tetap semangat, teman-teman ya. Nah, sebagai informasi ya, di sini ya kita baca ya, para penambang sangat yakin bahwa pada saat mainnet harga satu keping BTCS, nah ini akan setara Ethereum. Ini adalah di white paper dulunya, teman-teman. Tentu ya, ini melalui proses ya, melalui proses, dan tidak semata-mata ya nantinya langsung seharga Ethereum ya, tidak seperti itu. Namun kita percayalah ya, setidaknya harganya mudah-mudahan di atas 500.000 ya, di atas 1 juta ya mudah-mudahan. Atau mungkin pertama rilis bisa saja 100.000 ya, seperti itu ya. Namun saya prediksi ya, banyak orang prediksi ketika misalnya rilisnya harganya ya itu hanya 100.000 atau 200.000, 300.000 ya, maka akan banyak orang yang berebut membelinya ya, seperti itu. Ketika dijual dengan harga murah, saya yakin akan banyak orang yang berebut membelinya ya. Karena pada saat itu ya, sudah tidak bisa lagi ditambang dengan Android ya, dan melihat teknologinya ya, yang menggabungkan antara Bitcoin, kemudian Ethereum ya, kemudian tambah Satoshi Plus ya, dan Web3. Nah, ini sungguh luar biasa ya nanti harganya. Nah, kita masuk ke sini ya. Aplikasi BTCS itu adalah seperti ini ya. Ada beberapa yang mengatakan ya, penambang BTCS ini sebagai kerja malas, kerja halu ya. Nah, biarin ya. Bagi saya penting untuk menghalu ya tentang BTCS ini. Justru bagi saya ya, menghalu tentang BTCS ini sangat penting karena ada peluang di sini ya. Nah, ini ya berkah daripada menghalu ya, saya telah mendapatkan 192 BTCS ya. Dibandingkan dengan mereka yang tidak menghalu ya, yang anti dengan menghalu ya, dan saya rasa omongan menghalu mereka itu bahasa yang sombong ya, sering mengatakan kerja nyata ya. Dikira kita menambang ini tidak kerja nyata, teman-teman ya. Padahal kita juga punya aset ya, Kita juga jujur ya, admin juga berkebun sawit ya, kemudian budidaya walet ya, seperti itu ya. Mengapa admin mengerjakan BTCS ini? Karena melihat ada peluang ya, seperti itu. Ada peluang ya, dan tidak menyia-nyiakan peluang ini ya, seperti itu ya. Kita fokus mengerjakan BTCS ini sejujurnya telah mempelajari dulu ya peluang-peluangnya, bukan asal-asalan ya, seperti itu. Nah, sebagai informasi juga, aplikasi ini ketika dilakukan penambangan seperti ini ya, menggelontorkan dana 500 sampai 700 juta, teman-teman ya, setiap minggu ya. Bayangkan ini aplikasi berjalan 2 tahun, hitung sendiri berapa miliar ya digelontorkan, dan aplikasi ini tidak ada iklannya ya, seperti itu. Nah, ini ya, di sini ada saya tunjukkan di sini sudah mendapat $15 ya.
Namun sejujurnya saya tidak terlalu fokus di dolarnya ini ya, di BTC-nya ya. Sejujurnya saya terfokus di BTCS-nya ya. Memiliki kita semua sebaiknya pasang target di BTCS ya. BTC ini ya itu hanya reward ya, nilainya ya segitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kita terfokus di BTCS-nya, nantinya harganya sesuai yang kita harapkan teman-teman ya tentunya ya. Nah, harapan-harapan ini ya saya yakin ya BTCS ini pengembangnya itu menggelontorkan dana bukan sebatas di penambangan ini ya seperti itu ya. Kita yakinlah pengembangnya punya uang triliunan ya, ratusan bahkan ribuan triliun lah, yakin ya. Dan ketika mereka memiliki, ini zaman globalis teman-teman ya, ketika mereka memiliki niat untuk menciptakan sebuah ya aset digital yang sangat berpengaruh di dunia ya, maka mereka telah mempertimbangkan pastinya ya berapa yang diedarkan ya, berapa yang dipegangnya nantinya ya, seperti itu. Dan keuntungan dan kerugiannya tentu telah dipertimbangkan oleh mereka sehingga mereka berani menggelontorkan dana sebesar ini ya. Dan kita yakin nantinya ketika pembentukan harga juga mereka akan menggelontorkan dana juga teman-teman ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita yang melakukan penambangan ini gratis teman ya, melakukan penambangan ini ya, mudah-mudahan kita akan sukses lah ke depannya. Nah, ini tentunya koin-koin ini teman-teman ya, beruntung kita ada di generasi penambangannya itu ada di kita ya, BTCS ini ya. Generasi penambangan ini beruntung ada di generasi kita. Di generasi ke depan teman-teman ya, kita yakin itu sudah sulit melakukan penambangan ya di generasi-generasi ke depan. Dan ingat, fokusnya ini bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri, di global ya, di Amerika, di Inggris, di India ya, di Korea, Jepang, Cina, bahkan sesuai data yang beredar teman-teman, itu yang tertinggi melakukan penambangan itu di Rusia ya, Rusia yang paling tinggi ya. Artinya ya mereka kan orang cerdas-cerdas lah ya, mereka pasti melihat ada peluang di sini ya teman-teman, di BTCS ini ya. Dan di generasi selanjutnya nantinya pastinya mereka adalah generasi-generasi yang invest ya. Dan generasi kita sekarang adalah generasi-generasi penambang ya, seperti itu. Maka beruntunglah kita teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan harganya ke depan sangat berharga ya, seperti itu. Dan ketika harganya listing misalnya itu tidak tinggi ya, tentu kita banyak yang menyimpan ya, artinya ditahan, seperti itu ya, banyak yang menahan. Dan permintaan itu akan terus banyak ya, karena ketika harganya dibuka dengan harga rendah, maka saya yakin orang akan sayang menjualnya dan orang yang membelinya itu akan banyak sekali teman-teman, sehingga harganya akan melonjak, seperti itu. Nah, ini ada Twitter ya, ini bukan resmi tapi boleh kita baca ya. Sebuah pertanyaan matematika untuk masa depan. Tidak ada yang tahu jawabannya sekarang. 21 juta Bitcoin membutuhkan waktu 12 tahun untuk mencapai kapitalisasi pasar ekonomi sebesar 3 triliun dolar AS berdasarkan konsensus Bitcoin ya. Dan kapitalisme pasar yang ada. Kapitalisasi pasar apa yang dapat dicapai oleh 2,1 miliar BTCS setelah 12 tahun ke depan ya. Nah, ini memang tapi BTCS ini tidak bisa disamakan dengan Bitcoin teman-teman ya. Zaman Bitcoin itu orang yang memahami tentang kripto ini sedikit ya, dan nilai peredaran uang di dunia kripto itu masih sedikit ya. Dan ketika Bitcoin sudah
tinggi harganya baru peredaran uangnya itu besar ya. Dan sekarang rata-rata ketika ada koin-koin baru yang rilis ya, itu mudah sekali ya menyerap peredaran uang di situ ya, karena sudah terbentuk ya kepercayaan terhadap kripto, dan banyak yang hobi ya melakukan jual beli di kripto untuk mendapatkan keuntungan. Itu sudah terbentuk ya ekosistemnya, sehingga ketika ada koin-koin baru yang rilis itu akan lebih cepat ketimbang Bitcoin yang dulu ya. Dan Bitcoin itu memerlukan proses ya dulunya ya. Contoh saja AP Coin ya, baru rilis itu sudah cepat ya, tinggi ya. Dan apalagi mudah-mudahan BTCS ini ya teman-teman ya, BTCS ini mudah-mudahan harganya akan sangat tinggi lah, sesuai dengan teknologinya ya, yang mana telah dijelaskan bahwa Bitcoin dan Ethereum itu digabungkan ya, seperti itu. Entah apanya yang digabungkan, mungkin proof of work-nya dan smart kontraknya, seperti itu ya. Kita perlu penelitian lebih lanjut, perlu mempelajari lebih lanjut teman-teman ya. Yang jelas mudah-mudahan kita semua pemegang koin-koin ini nantinya akan sukses ke depannya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.